Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun tentu akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, menghidupi, melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ayub 42 ayat 2. Saya bacakan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jemaat dikasih Tuhan, Ayub memberi jawab kepada Tuhan. Dia nyatakan bahwa sungguh bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan. Termasuk tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan untuk menolong kita dalam setiap kesulitan kita. Dalam kondisi mungkin kita dalam kondisi sedang terjepit dalam kesesakan, dalam beban yang berat. Tuhan selalu punya cara dan Dia sanggup membebaskan kita, sanggup menolong kita. Nah, karena sesungguhnya Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Dia sanggup melakukannya jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan, melebihi apa yang kita minta dan doakan. Itulah Tuhan kita yang begitu berkuasa. Dan dinyatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Artinya ketika Tuhan punya rancangan atau rencana, maka Dia sanggup melaksanakannya. Dia sanggup menggenapinya. Nah, ini seringkali yang kita alami dalam hidup kita. Kenapa kita mengalami kegagalan? Nah, karena kita tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Tentu kita ingin hidup mengalami kemenangan, keberhasilan, dan juga keberuntungan kan? Nah, kuncinya apa? Dengan kita hidup mengikuti jalan Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hidup dengan kita mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan berarti apa? Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, dengan kita hidup sesuai dengan rencananya, sesungguhnya Allah yang akan turut bekerja dalam hidup kita. Sehingga rencana-rencana kita sesungguhnya itu semua ada campur tangan Tuhan. Jadi intinya kalau kita mau berhasil, ikutlah rencana Tuhan. Rancanganmu taruh kepada Tuhan dan nyatakan bahwa biar rencana Tuhan saja yang terjadi. Artinya kita meletakkan segala rancangan kita, meletakkan segala rencana kita di hadapan Tuhan. Dan kita minta supaya rencana dan rancangan Tuhan saja yang digenapi. Ya, jadi kita nggak hidup menurut jalan kita sendiri. Kita tidak hidup menurut rencana kita sendiri. Karena rencana kita sudah taruh di hadapan Tuhan dan kita mau ikut rencana Tuhan. Nah, kalau kita ikut rencana Tuhan dikatakan
Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dengan kata lain, setiap rencana Tuhan pasti berhasil. Kalau kita ingin mengalami juga keberhasilan, mari hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, pasti berhasil. Walaupun kadang-kadang mata kita memandang sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang kita melihat kenyataan yang berbeda. Katanya begini kok, jalannya seperti ini. Ya, ingat, jalan yang dimaksud Tuhan tidak selalu jalan mulus, tetapi yang pasti ada penyertaan dan campur tangan Tuhan. Belum tentu ya apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap itu rancangan bagus, itu pasti bisa terjadi. Ya, sebaliknya apa yang kelihatan nggak bagus, yang kelihatannya sulit dan berat, kalau itu bagian dari rencana Tuhan, pasti kita bisa melewatinya. Intinya sebetulnya bukan gagah dan kuat kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang berperkara, sehingga rencananya tidak ada yang gagal, dengan kata lain berhasil. Jemaat dikasih Tuhan, mari bawa rancangan-rancanganmu kepada Tuhan, taruh di hadapan Tuhan, dan minta supaya Tuhan sempurnakan. Ibaratnya kita seperti membuat sebuah proposal di hadapan Tuhan. Dan Tuhan biarlah koreksi setiap apa yang kita ajukan. Dan biarlah kita mengikuti akan petunjuknya. Ya, jadi kalau Tuhan mengoreksi jalan hidup kita, kalau Tuhan meluruskan kita ikuti. Dengan begitu kita akan berhasil. Jangan ngotot, merasa paling baik, merasa rancangannya sempurna, merasa bahwa apa yang kita sudah rancang itu yang terbaik bagi hidup kita. Padahal yang terbaik tentu rencana Tuhan. Nah, kalau kau ingin berhasil, taruh segala rancanganmu dan minta supaya Tuhan yang sempurnakan, supaya Tuhan yang koreksi mana yang tidak perlu dan mana yang perlu. Sehingga dengan kita mengikuti rencananya, kita akan mengalami pertolongannya, sehingga segala rancangan itu bisa berhasil dan kita percaya Tuhanlah yang berperkara dan menolong hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun rancanganmu, ayo sama-sama datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta supaya Tuhan yang koreksi dan luruskan jalan hidup kita. Dan kita senantiasa hidup sesuai dengan rencananya. Sebab tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan selalu punya cara, Tuhan punya waktu yang tepat untuk menggenapi apa yang Dia rancangkan. Dan semuanya, mari kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab keberhasilan kita sesungguhnya karena Tuhan yang berperkara. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Rancangan kami tidak sempurna. Bahkan seringkali jalan kami dengan Tuhan itu seperti langit dengan bumi. Tetapi ketika kami datang kepadamu menaruh segala rancangan kami di kakimu Tuhan. Di hadapanmu. Mari Tuhan Kau yang sempurnakan. Kalau ada rancangan kami yang salah Kau yang luruskan. Dan kami mau Tuhan, rancangan-rancangan kami tunduk di bawah rancangan-rancangan Tuhan. Dan kami mau mengikuti rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal. Engkau sanggup melakukannya. Bahkan Engkau akan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Ketika kami senantiasa mengasihi Engkau dan hidup sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.